quite late. I think that I pretty much... Stupid! Fuck! Fuck! Fucking! You fucking cunt! Keesokan harinya, hari kembali cerah sehingga cahaya mulai bisa menerangi celah tempat Joe terjatuh. Saat itu kembali Joe berteriak-teriak memanggil Simon, namun tak ada jawaban. Di sisi lain, Simon yang sudah bersiap untuk turun melihat celah tempat Joe terjatuh, ia pun juga berteriak-teriak memanggil Joe. Karena jarak mereka yang cukup jauh dan suara angin yang sangat kencang, hal itu yang membuat mereka tak dapat saling mendengar satu sama lain. Saat itu Simon berpikir pasti Joe telah meninggal di bawah sana, sehingga ia melanjutkan perjalanan untuk kembali ke camp. Dalam kesedihan dan kesendiriannya, Joe berpikir dia harus mengambil keputusan secepat mungkin meski itu keputusan yang salah, dan tak ada lagi waktu untuk menyalahkan keadaan dan diri sendiri, sehingga dia bergerak perlahan ke bawah untuk turun ke lubang gelap itu. Tanpa tahu apa yang ada di bawah sana, ia berharap ada jalan keluar yang membawanya keluar dari tempat es ini. Di tempat lain, Simon sudah hampir sampai di camp. Ia berjalan dengan sempoyongan dan pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah dan entah apa yang harus dia jelaskan kepada orang tua Joe nanti. Tak lama setelah itu Simon bertemu dengan Richard yang memang sengaja meninggalkan camp untuk mencari mereka karena khawatir dengan keadaan Joe dan Simon. Sontak Richard bertanya kemana Joe. Simon hanya menjawab dengan singkat, Joe sudah mati. Berpindah ke Joe, terlihat kini dia sudah hampir sampai di dasar lubang es itu dan terlihat 15 meter darinya ada lereng yang mengarah ke atas dan terlihat ada cahaya matahari yang besar terlihat. Joe menyadari itulah jalan keluar yang ia cari di sini. Some way out in the labyrinth. From where the ice screw was at the... This was the way. Dengan perlahan dan menyeret kakinya yang patah, Joe menaiki lereng itu. Joe mengatakan setiap dia menaiki gunung es yang besar, serasa tulangnya terlepas semua dan terpasang kembali. Dan setiap melakukan itu, dia merasa akan pingsan karena sakit yang luar biasa. Selama 1 jam dia menaiki lereng yang jaraknya hanya 15 meter itu, akhirnya Joe sampai di permukaan salju. Dan beruntung saja cuaca hari itu sangatlah cerah. Joe memperhatikan sekelilingnya dan dia menyadari kalau dia belum memulainya. Terlihat daratan yang harus ia lewati sangatlah parah. Saat itu dia hanya bisa memotivasi dirinya dengan menetapkan target. Dia harus mencapai tempat tertentu dalam waktu 20 menit. Hal itu dia ulangi dari satu titik ke titik yang lain dengan menyeret kakinya. I got in 22 or 24 minutes. I was upset. It was so big I couldn't deal with it. I stayed on time's tracks and they were weaving around. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kali ini cuaca kembali cerah, tetapi jejak Simon yang menuntun Joe kini telah hilang. Sehingga Joe harus berdiri dengan satu kaki untuk melihat jalur yang harus dia lewati. Saat melewati lereng salju yang berlubang-lubang tak menentu, Joe terpaksa harus mencari jalur yang tepat dengan merayap dan berkelok-kelok. Setelah beberapa saat ia berjalan, Joe melihat perlahan es semakin berkurang dan bebatuan mulai terlihat. Berpindah ke Simon, terlihat dia membasuh tubuhnya di danau. Ia berencana akan tinggal 1-2 hari lagi di camp untuk mengumpulkan tenaga serta membersihkan pikirannya. Kembali ke Joe, kali ini dia mengeluarkan semua perlengkapan di karirnya dan hanya menyisakan sleeping bag untuk melindungi punggungnya. Serta kakinya dia balut dengan matras karena kali ini Joe tak akan mungkin menyeret kakinya di jalur bebatuan seperti itu. Jadi Joe memutuskan untuk melangkah secara perlahan.
Setelah cukup jauh berjalan di bawah bebatuan, Joe mendengar ada suara aliran air. Namun setelah dia mencari dan sedikit menggali bebatuan itu, ia tak dapat menemukan air sedikit pun. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu sama sekali Joe tak bisa beristirahat karena kakinya yang terasa sangatlah sakit. Beruntungnya malam itu sangat cerah, tak ada hujan maupun salju dan terlihat di langit bintang-bintang bersinar. Esok hari pun tiba, hari itu pun cuaca sangat cerah dan hangat. Kembali dengan semangat dan tenaga yang tersisa, Joe melanjutkan perjalanannya. Terlihat ia mendapati sebuah aliran air di atas bebatuan. Meski itu sangat sedikit, tetapi itu sudah cukup mengobati dehidrasinya selama 3 hari ini. Setelah mengobati dehidrasinya, Joe pun melanjutkan perjalanan meski sangat perlahan. Kini dia sudah bisa buang air kecil dan Joe menyukai sensasi hangat yang ia rasakan. Hingga tak terasa kini dia telah sampai di tepian danau tepat jam 4 sore. Danau itu tidaklah jauh dari camp mereka, sehingga Joe memacu dirinya untuk cepat sampai di tepian tanggul yang tinggi untuk melihat campnya sebelum hari semakin gelap. Sambil berjalan itu, Joe berpikir apakah mungkin Simon dan Richard masih di camp itu. Mengingat ia sudah terpisah dengan Simon sejak 4 hari yang lalu, dan pertanyaan itu selalu muncul di kepalanya. So when I looked down into the valley, it was just full of clouds. Namun naas begitu ia sampai di tepian danau, cuaca kini memburuk dan Joe tak dapat melihat apapun karena kabut yang tebal. Sesekali dia berteriak memanggil Simon, tapi tak ada jawaban. Pada momen itu Joe benar-benar merasa sedih dan putus asa. Pikirannya pun kemana-mana dan berhalusinasi dengan diiringi lagu yang tak ia sukai. Dan hal itu dialaminya selama beberapa jam. Hingga Joe terbangun saat hari sangat gelap dan salju telah menyelimuti tubuhnya. Saat itu ia mencium bau yang sangat tajam dan tak asing di hidungnya. Sontak dia menyadari tempat itu adalah tempat sanitasi penghuni camp. Dengan perasaan senang yang perlahan muncul, Joe berteriak memanggil Simon. Namun tak ada jawaban. Meski begitu Joe tetap berteriak dalam keputusasaannya. Richard menjelaskan dia mendengar samar-samar ada suara yang memanggil nama Simon. Tetapi dia tidak yakin kalau itu adalah Joe, karena yang ia tahu dari Simon kalau Joe sudah mati 3-4 hari yang lalu. Berbeda dengan Richard, Simon yang mendengar suara itu langsung yakin kalau itu adalah Joe, sehingga dia beranjak bangun dan langsung mencari ke sumber suara. Joe? Is that you? Simon! Simon! What? Ya, Simon akhirnya menemukan keberadaan Joe sekitar 60 meter dari tendanya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kini Joe merasakan ketenangan saat Simon telah merangkul bahunya untuk membawanya ke tenda. Saat itu Joe mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya. Menurutnya Joe akan melakukan hal yang sama, yaitu memotong talinya jika hal itu juga menimpanya. Hal itulah yang ia katakan saat pertama berbicara dengan Simon. Were the first words he uttered to me. It was the same old Joe back again. Dan tamat, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup ini sangatlah berharga. Maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk sesuatu yang baik pula. Walaupun terkadang hidup ini dipenuhi dengan ilusi dan beragam problematika. Ingat, janganlah menyerah. Karena seberat apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya. Percayalah jika dan hanya jika Tuhan menghendaki. Itu akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semut Merah Indomaret Alfa Midi. Bye bye.